Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, subscriber. Jumpa lagi dengan Kabo dalam seri pembahasan soal OSNK berapa hari yang lalu ya, sekitar 4 hari yang lalu ya. SMA tahun 2023. Nomor 18 diberikan 100 titik seperti pada gambar di bawah ini ya. Jarak-jaraknya setiap 2 titik yang berdekatan itu sama semua. Kemudian banyaknya persegi yang semua titik sudutnya adalah 4 titik di antara titik-titik pada gambar tersebut adalah. Ini soal klasik ya, bisa dikerjain dengan cara SD, SMP, SMA. Dan ini model soal ini pernah keluar di kompetisi SD, SMP, dan SMA. Tapi ternyata banyak yang kesulitan juga. Oke, nanti kita kerjain dua cara ya, dengan hitungannya dengan cara SD sama SMA. SMP bebas mau pilih yang SD apa SMA-nya. Oke, untuk menentukan polanya atau posisinya atau bentuknya, kita harus sistematis ya, biar nggak ada yang kelewat, ketinggalan. Oke, perhatiin untuk yang persegi modelnya begini, ini ada berapa nih? Kalau ke kanan kita itu kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nanti ke bawah juga ada 9 juga. Artinya yang bentuknya seperti ini ada sebanyak 9 kuadrat. Lanjut, kalau ukurannya 2 kali 2 seperti ini. Banyaknya persegi, kalau yang model seperti ini, kalau kita hitung dari sini pasti berkurang 1 ya. Nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pasti berkurang 1 karena panjang sisinya bertambah 1. Artinya banyaknya ada 8 kuadrat. Lanjut, berarti untuk yang 3 kali 3 seperti ini, jumlahnya juga akan berkurang 1 ya. Jumlah pergeseran ke kanan sama ke bawahnya. Jadi nanti banyaknya ada 7 kuadrat. Begitu seterusnya dengan pola itu nanti yang keempat artinya nanti banyaknya ada 6 kuadrat dan seterusnya. Yang ukurannya 9 kali 9 nanti ada 1 kuadrat. Nah, yang perlu hati-hati di sini 9 kuadrat, 8 kuadrat, 7 kuadrat, dan seterusnya ini kan baru yang sisi-sisinya horizontal dan vertikal ya. Kita belum hitung yang bagian miring-miringnya. Yang sisinya miring maksudnya. Untuk yang 1 kali 1, ini kan nggak ada miringnya ya. Jadi cuma ini aja. Banyaknya ada 1. Untuk yang ini, selain yang sisinya horizontal sama vertikal, ada yang bisa miring, yaitu yang begini. Oke, nah berarti ada yang bisa posisi seperti persegi yang biru, ada yang bisa seperti yang hitam. Berarti ada 2. Berarti ini kita kali 2. Dengan cara yang sama, untuk 7 kuadrat, berarti bagian yang sisinya miring bisa yang seperti ini. Bisa juga yang seperti ini. Gini, berarti ada berapa? Ada yang ini 1, kemudian yang ini 2, kemudian yang ini 3. Jadi dikali 3. Dengan cara yang sama, nanti yang bagian ini ada yang sisinya sesuai sama yang biru, 1. Bisa yang begini sisinya, 2. Bisa yang begini, atau bisa yang begini. Berarti ada 1, 2, 3, 4. Jadi ini kita kali 4. Dan seterusnya, berarti nanti yang terakhir ini dikali dengan 9. Oke, sekarang perhitungan selanjutnya yang kita kepisah dengan cara SD sama SMA. Oke, cara SD dulu kita list. Paling pertama 1 kuadrat dikali 9 ya untuk yang ini. Nanti dengan pola yang bisa terlihat di bagian sini 2 kuadrat dikali 8, 3 kuadrat dikali 7. Untuk cara SD kita harus tetap lanjutin listnya. Ntar kalau cara SMA nggak perlu buat seperti ini ya. 5 kuadrat kali 5, 6 kuadrat kali 4, 7 kuadrat kali 3, 8 kuadrat kali 2, terakhir 9 kuadrat dikali 1. Oke, manual 1 kuadrat 1 dikali 9 hasilnya 9, 2 kuadrat itu 4 dikali 8 jadinya 32, lalu 9 dikali 7 63, 16 dikali 6 itu 96, 5 kuadrat dikali 5, 25 kali 5, 125. Lalu 36 dikali 4 berapa? 144. Berikutnya 147. Berikutnya 64 dikali 2, 128. Terakhir 81 kali 1 ya 81 ya. Ini kalau dijumlahin manual hasilnya, untuk bagian satuannya 2 ditambah 8, 10. Lalu 3 ditambah 7, 10 juga jadi 20. Ini sama ini jadi 30. Lalu 9 sama 1 jadi 40. Masih ada yang ini. 5, jadi 45 ya. Jadi kita tulis 5-nya, masih nyimpen 4 untuk di bagian puluhannya. Oke, lanjut untuk bagian puluhan. Ini ada 8 sama 2, 10. 4, 4, 2 jadi 10 juga, dapat 20.
20 sama ini 29, 35 tambah 3 jadi 38 tambah 4 jadi 42. Kita tulis 2-nya masih nyimpen 4 di tempat ratusan. Berarti kita buatnya ganti ini jadi 400 ya. Lanjut untuk di posisi ratusan, ini udah ada 400 tadi, berarti 4 ditambah 1, 5, 6, 7, 8. Hasilnya jadi 825. Cara ini masih bisa dimaklumi untuk dipakai ya, karena masih ya nggak terlalu banyak lah 9 kali ngitung. Tapi tentunya udah nggak recommended lagi kalau seandainya banyak titiknya lebih banyak lagi. Misalkan sampai 100, ya 100 ke kanan, 100 ke bawah. Kalau kita kerjain pakai cara ini bisa melintir banget ya. Oke, kita cara SMA-nya. Pertama kita bisa nyatakan penjumlahan ini dalam notasi sigma. Sigma N jalan dari 1 sampai 9. Ya, buat gampangnya ngeliat yang bagian sini 1 sampai 9. Dari, ini kan polanya dikuadratin semua. Berarti N-nya jalan dari 19 dari N kuadrat dikali dengan, nah perhatiin di sini, 9. Kalau dihubungin ke 1, ya ini kan awalnya N-nya sama dengan 1. Itu dapat dari 10 min 1. Jadi kita buat dari 10 minus N. Ini ada muter-muter ya, nggak apa-apa ya, nggak ganggu ya. Ini lagi sinkron data dari liveboardnya. Oke, bisa kita lanjut hitungannya. Ini jadinya sigma dari N sama dengan 1 sampai 9, N kuadratnya masukin ke dalam. Hasilnya jadi 10N kuadrat dikurang N pangkat 3. Yang udah biasa boleh langsung, kalau belum biasa, ini masih bisa dipecah lagi nih. Jadi sigma dari 10N kuadrat dikurang sigma dari N pangkat 3. Masih bisa dipecah lagi, 10-nya keluarin jadi 10 kali sigma N kuadrat dikurang sigma N pangkat 3. Nah, untuk bagian yang sigma N kuadrat, ini bentuk dari 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat dan seterusnya sampai ditambah N-nya jalan sampai 9 tadi ya. Berarti sini tambah 9 kuadrat. Untuk yang ini berarti 1 pangkat 3 tambah 2 pangkat 3 tambah 3 pangkat 3 dan seterusnya sampai 9 pangkat 3. Nah, rumus dari N bilan kuadrat pertama apa? Yaitu N dikali N plus 1 dikali 2N plus 1 dibagi dengan 6. Kalau untuk N bilan kubik pertama itu tinggal N dikali N plus 1 dibagi 2 lalu dikuadratin. Oke. Kita bisa lanjutin hitungannya. Jadi untuk yang bagian ini 10 dikali sigma N kuadratnya kita ganti ini, N-nya ganti 9 ya. Jadi 9 dikali 10 dikali 2 kali 9, 18 tambah 1, 19 dibagi dengan 6. Sedangkan untuk yang sebelah kanan, kita tinggal buat N ini ganti dengan 9. Artinya jadi 9 dikali 10 dibagi 2 terus dikuadratin. Sama dengan 9 sama 6 kalau dibagikan jadi 3/2 ya. 2-nya membagi 10 jadi 5. 3 kali 5 itu 15. Jadi 10 dikali 15 dikali 19 dikurangin. Ini 10 bagi 2, 5. 5 dikali 9, 45. 45-nya masih ada di kuadratinnya. Oke, lanjut. 15 kali 19, 5 kali 9, 5 nyimpen 4. 5 ditambah 9, 14. Tambah 4, 18. Kemudian 1 kali 1, 1. Tadi masih ada 1, jadi 2. Masih dikali 10, jadi tambahin aja 0. Dikurang 45 kuadrat. 4 dikali 5 jadinya 20. Tambahin 25. Nah, terakhir 2800-nya dikurang 2000-nya tinggal 800, lalu 50 dikurang 25 itu 25. Jadi 825 cocok dengan hitungan yang pertama tadi. Oke, gimana? Susah nggak? Susah atau gampang? Relatif ya. Oke, kalau kalian punya jawaban beda, jangan sungkan untuk berbagi, atau Kabo ada salah ngitung atau ada yang nggak teliti, dikabarin. Sampai ketemu di video-video Kabo berikutnya ya, di pembahasan soal-soal lainnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.